Kita ke informasi pertama, pemirsa. Lockdown atau karantina wilayah kembali diberlakukan di kota terbesar kedua di Australia, yakni Melbourne. Keputusan tersebut diambil pemerintah negeri Kaguru karena tingginya angka penyebaran virus corona di Melbourne dan sekitarnya. Antrean panjang terjadi di pasar-pasar swalayan di Melbourne, Australia. Warga memburu berbagai kebutuhan. Lockdown atau karantina wilayah kembali berlaku mulai tadi malam di Melbourne dan sebagian kawasan penyangga di sekitarnya. Alasannya karena tinggi angka penyebaran virus corona. Perdana Menteri Scott Morrison menjelaskan pentingnya keputusan karantina wilayah ini. It's happening in Melbourne now. Of course, there's always the risk it could happen in other cities. And every step is being taken to seek to prevent that wherever possible. Dalam 24 jam terakhir, negara bagian Victoria yang meliputi Melbourne mencatat penambahan 134 kasus infeksi baru. Gubernur Victoria Daniel Andrews mengingatkan warganya untuk terus mewaspadai risiko COVID-19. We have to be clear with each other that this is not over. And pretending that it is because we all want it to be over is not the answer. Karantina wilayah di Melbourne, Australia berlaku sampai 6 pekan mendatang. Pemirsa, setelah sempat dilonggarkan, kini lockdown kembali diberlakukan di Melbourne, Australia. Kita terhubung langsung dengan warga negara Indonesia di Melbourne, ada Sinta Puspitasari di sana. Halo, selamat pagi waktu Jakarta. Sinta, ini kan informasinya kembali di lockdown lagi. Nah, ini detail areanya apakah di Melbourne saja atau kemudian negara bagian Victoria atau sekitarnya juga sebetulnya untuk lockdown ini? Ya, selamat pagi Cornelia Ami dan juga pemirsa TV One. Ini adalah lockdown kedua yang dilakukan di Melbourne ya, Australia. Karena pada lockdown pertama kita dilakukan itu pada bulan Maret awal sampai dibuka dilakukan pelonggaran tanggal 25 Mei. Lalu pada awal Juni ada sekitar 6 wilayah yang ditemukan zona-zona atau hotspot baru di Melbourne. Ini adalah bagian Victoria yang jaraknya cukup jauh dari pusat kota distrik di Melbourne. Ada Hume, ada Brisbane, ada Moreland dan ada beberapa wilayah lainnya. Kota tersebut dikarantina wilayah sejak tanggal 1 Juli kemarin hingga tanggal 29. Namun karena banyaknya jumlah korban yang meningkat, kemarin ada 130 orang yang terjangkit, karena itulah lalu pemerintah Australia melalui Perdana Menterinya merasa khawatir virus itu akan terjangkit sampai ke pusat kota di Melbourne. Karena itulah dilakukan langsung lockdown tadi malam. Ini langsung stage 3, jadi tidak ada stage 1 dan 2, langsung diberlakukan stage 3 pada pukul 23.55 waktu Melbourne. Dilakukan lockdown terhitung pada tanggal 8 Juli sampai tanggal 19 Agustus. Jadi terhitung 6 minggu ke depan. Ini adalah kabar yang cukup mengejutkan bagi kami semua karena pada awalnya hanya 6 wilayah tersebut yang dikarantina secara tersendiri, secara mandiri. Mereka tidak boleh melakukan perjalanan baik itu ke Melbourne maupun ke kota lainnya. Mungkin yang cukup menjadi kekhawatiran luar biasa adalah karena virus ini gampang terjangkit begitu. Karena itulah pemerintah saat ini bukan hanya menurunkan paramedik dan juga para polisi, tetapi ada beberapa tentara yang diturunkan langsung ke wilayah-wilayah yang memang dikunci langsung oleh Perdana Menteri. Tadi malam saya sempat datang ke Sydney untuk melihat bagaimana suasana di sana menjelang lockdown dilakukan pada pukul 23.55 waktu Melbourne. Tampaknya masih normal, kegiatan masih berlaku, namun mulai hari ini tidak ada satupun warga yang diperbolehkan mereka untuk keluar ke rumah karena mereka harus di rumah sampai 6 minggu ke depan. Cornelia Ami. Iya, Sinta, ini kan baru diberitahukan tadi malam, artinya nah ini kurangnya waktu untuk sosialisasi, dan apakah timbul kepanikan juga untuk masyarakat di sana? Apakah mungkin mereka ingin keluar dari area yang kemudian diberlakukan lockdown ini supaya mereka bisa kemudian bebas keluar rumah begitu, atau seperti apa nih?
Ya, awalnya adalah ada beberapa daerah dari 6 wilayah yang memang dikunci secara mandiri oleh pemerintah Melbourne agar itu tidak terjangkit sampai ke pusat kota. Kami tidak pernah berpikir bahwa lockdown akan terjadi kedua kalinya di wilayah Melbourne City begitu. Namun pemerintah memberikan waktu 1 hari pada tanggal 7 kemarin secara resmi Perdana Menteri Australia Scott Morrison dan juga Perdana Menteri wilayah Victoria Andrew memberikan kabar bahwa Melbourne akan dikunci selama 6 minggu ke depan. Tentunya ini menjadi kekhawatiran bagi kita, namun sebagian besar pun merasa nyaman, terlebih saya sebagai warga negara Indonesia merasa nyaman, dan ini adalah keputusan penting, keputusan cepat yang memang dikeluarkan oleh Perdana Menteri bahwa mereka akan mengunci seluruh wilayah agar virus tersebut tidak menjangkit begitu. Kalau untuk kebutuhan makanan, kebutuhan sehari-hari, kemarin saya sempat pergi juga ke beberapa supermarket di wilayah Melbourne, memang sudah mulai terlihat banyaknya barang-barang yang kosong. Namun sekali lagi pemerintah dari Australia memberikan keterangan secara resmi bahwa sampai 6 minggu ke depan dijamin tidak ada suplai makanan dan juga apapun kebutuhan yang dibutuhkan warga akan berkurang. Justru mereka akan memberikan suplai yang lebih 2 kali lipat karena memang pasti kebutuhan banyak diperlukan oleh kami yang diam di rumah selama 6 minggu ke depan. Cornelia Ami. Iya, Sinta, ini artinya pemerintah menjamin dan masyarakat juga menyambut. Nah, tapi untuk larangan sendiri, ini ada tidak untuk pergeseran masyarakat yang ingin keluar dari area Victoria, kemudian untuk keluar dari area perbatasan ini supaya mereka tidak bisa lantas keluar masuk selama kurun waktu tadi selama pemberlakuan lockdown ini, Sinta? Iya, pemberlakuan lockdown untuk seluruh warga, tidak diperbolehkan mereka keluar rumah apalagi mereka melakukan travel. Ada 6 wilayah yang pada tanggal 1 Juli mereka sudah dikunci oleh pemerintah Australia, mereka tidak boleh melakukan jalan-jalan. Jadi mereka stay di rumah karena ada penjaga yang menjaga pengamanan selama 24 jam. Selain polisi juga ada tentara di sana. Kalau misalkan mereka nekat untuk melakukan perjalanan, maka akan didenda sebesar 11.000 untuk satu warga yang melakukan pelanggaran. Tentunya warga di Melbourne, Australia berharap bahwa apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri ini adalah hal yang tepat agar tidak terjadi virus secara cepat menjangkit di wilayah Melbourne, Australia. Ada beberapa tahapan yang memang harus kita patuhi. Pertama, tidak boleh keluar rumah. Kedua, jika keluar rumah kita harus ada waktu-waktu tertentu yang memang sudah diberikan rules-nya oleh pemerintah. Dan yang ketiga adalah ketika kita memberanikan diri untuk keluar rumah, maka kita akan terkena sanksi dan juga akan terkena beberapa persyaratan, yaitu penalti yang harus kita bayar ke pemerintah. Tentunya ini membuat warga berpikir untuk kedua kalinya, Cornelia Ami, jika memang mereka nekat untuk keluar rumah, lalu mereka akan menyeberang misalkan ke Sydney atau ke beberapa negara lainnya. Sejak tadi malam, pukul 23.55 seluruh pintu kunci telah diamankan oleh pihak tentara, jadi tidak ada pun satu gate yang bisa mereka keluar, entah itu mereka ke Perth, ke Brisbane atau ke Sydney, karena untuk wilayah Melbourne sendiri mereka telah mengunci selama 6 minggu ke depan. Cornelia Ami. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Sinta sudah mengabarkan banyak sekali informasi langsung ini dari Melbourne, Australia. Sehat-sehat di sana dan kita harapkan bersama-sama semoga pandemi cepat berakhir sehingga tidak ada lagi pemberlakuan lockdown untuk ketiga kalinya begitu ya. Terima kasih banyak Sinta Puspitasari.